frater, Bapak Ibu tamu, umat Tuhan yang terkasih dalam Kristus. Injil Matius yang baru saja kita dengar mengedepankan kepada kita peristiwa yang penuh dengan misteri, sulit untuk dimengerti dengan akal sehat, tapi sudah menjadi sebuah kenyataan sejarah. Kenyataan itu ialah Maria sudah mengandung sebelum mengenal Yosef, mengenal dalam tanda kutip. Melalui mimpi, seorang malaikat Tuhan menyampaikan kepada Yosef bahwa Maria tunangannya mengandung dari Roh Kudus, bahwa anak itu harus dinamai Yesus, dan bahwa Yosef tidak perlu ragu-ragu mengambil Maria sebagai istrinya. Ini kalau terjadi pada tanggal 21 Desember 2025, ini langsung dianggap pas. Tapi itu kebenaran historis, sudah terjadi. Kita sulit memahami semuanya itu. Ini adalah hal-hal yang terbiasa, hal yang aneh. Dan karena itu bukan hanya kita yang merasa aneh, dan banyak penganut agama lain juga merasa aneh dan sulit dipercaya. Dan kalau kita membaca riwayat pengalaman para misionaris, ketika mereka menyampaikan berita seperti ini, orang-orang yang belum mengenal Allah, belum mengenal Yesus, merasa juga sulit untuk diterima. Namun, saudara-saudari, itulah karya Allah. Kita harus menyimpulkan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Penginjil Matius melalui Injil hari ini mengajak kita untuk tidak terpaku pada usaha memahami hal-hal yang ajaib. Matius mengajak kita untuk melihat dan percaya bahwa Roh Allah berperan dalam semua hal yang ajaib ini. Roh Allah mengambil peran sangat penting dalam peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Untuk itulah saya mengajak kita semua untuk melihat peran Roh Kudus dalam sejarah keselamatan dan dalam gereja. Roh Kudus memiliki dua peran yang sangat penting menurut saya. Pertama, ia mengajak manusia untuk mengenal yang benar dan yang salah, yang baik dan yang tidak baik. Roh Kudus mengajar para nabi tentang apa yang harus mereka katakan. Nabi Yesaya dalam bacaan pertama tadi tidak meramalkan kelahiran Immanuel dari pengetahuannya sendiri, tetapi berkat tuntunan Roh Allah. Roh Allah mengajar orang-orang yang percaya pada Tuhan tentang apa yang harus mereka buat. Dan Roh Allah itu menjadi nyata dalam pribadi Yesus. Roh Allah melalui pribadi Yesus terus mengajar manusia tentang empat hal. Dan melalui Yesus, Roh Allah mengajar tentang Allah yang penuh kasih, Allah yang hendak membebaskan, Allah yang solidar dan yang berada di tengah-tengah kita. Melalui Yesus Putra Manusia, Roh Allah mengajar dan memberi contoh bagaimana seharusnya menjadi manusia yang benar di hadapan Allah dan sesama saudara. Dalam mengenal Yesus, Roh Allah itu tidak hanya mengajar, tetapi menjadi Allah yang tinggal di tengah-tengah kita dan menuntun kita.
Kedua, Roh Allah memampukan manusia untuk mengenal Tuhan dan sabdanya. Roh Allah lah yang memampukan manusia mengenal Yesus Almasih, Bapa Allah yang tinggal di tengah-tengah kita. Roh Allah lah yang memampukan Maria untuk mengenal Yesus Almasih. Roh Allah pula memampukan Yosef untuk menerima Maria dan Almasih yang dikandungnya. Roh Allah memampukan Simeon mengenal Yesus sebagai Almasih. Roh yang sama memampukan manusia untuk mengenal dan menerima Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Pengampun, Allah yang membawa keselamatan. Dan sampai hari ini, Roh Allah memampukan gereja untuk terus berkembang, terus mengatakan kasih Allah, meski di tengah-tengah tantangan yang hebat. Hal ini nampak dalam bacaan kedua. Oleh tuntunan Roh Allah, Rasul Paulus menjadi rasul bagi segala bangsa, dan dengan kekuatan Allah yang mewartakan Yesus Kristus sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara yang terkasih, kita sudah berada pada minggu terakhir persiapan menyongsong kedatangan Yesus. Pada hari-hari terakhir ini, kita meminta bantuan Roh Allah untuk membantu kita mengevaluasi diri, sejauh mana kita mempersiapkan diri untuk menyambut Sang Emmanuel. Dalam gereja kita tahu bahwa Adventus adalah masa persiapan. Kita mempersiapkan diri untuk 3 hal, hemat saya. Pertama, kita siap untuk mengenal dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita kelahiran Sang Juru Selamat di Bethlehem 2000 tahun yang lalu. Kedua, kita siap untuk menerima Yesus secara layak yang hadir secara sakramental pada hari Raya Natal. Dan ketiga, persiapan untuk menyambut Yesus pada akhir zaman. Kedatangan Yesus di akhir zaman memiliki 2 makna, umum dan khusus atau pribadi. Makna pribadi ialah ketika kita secara individu menghadap Tuhan ketika Dia menunjukkan dunia ini berakhir. Makna umum adalah kedatangan Yesus pada akhir zaman. Penyampaian dari 3 persiapan ini adalah kesediaan dan keterbukaan kita untuk dituntun oleh Roh Allah, untuk menerima, mengimani, dan senantiasa berada dalam Tuhan, dimanapun dan kapanpun. Kita mungkin sudah mempersiapkan segala-galanya untuk perayaan Natal yang mengesankan. Kita sudah mempersiapkan baju yang baru, sepatu baru, parfum yang baru. Kita juga mungkin sudah menyiapkan kue yang terenak, macam-macam acara Natal yang mengundangkan kesan mendalam, kembang api, kembang kempis, atau kembang baru kembang kempis. Kita mungkin telah menyiapkan kado Natal yang terindah buat orang-orang yang kita kasih, yang kita cintai. Bagi putra-putri PKK mungkin sedang menyiapkan konser Natal yang tahu. Semuanya itu adalah bayangan. Semuanya itu hanyalah tambahan yang berarti bila kita
sungguh dekat dan berada dalam Tuhan. Karena itu mari kita berdoa agar hati dan pikiran kita senantiasa digerakkan oleh Roh Allah, sehingga kita kapanpun siap sedia menerima Yesus Al-Masih. Semoga Tuhan dalam Roh-Nya membimbing dan memberkati kita semua. Amin.